Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini, ada sebuah cerita dari akun Twitter yang bernama @atar01putra. Untuk cerita kali ini yaitu cerita yang berjudul Pelet Wanita Kampung Laut. Sebelum masuk ke cerita, seperti biasa, klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Oke, tak usah lama-lama, mari simak ceritanya. Sebuah kisah nyata yang dialami seorang pelaut yang singgah ke desa tak dikenal. Kisah ini berasal dari abang ipar saya sendiri, mantan nahkoda kapal tongkang dari kota ke kota. Sebut saja namanya Andi. Nama toko, kota, dan desa saya samarkan demi kebaikan bersama. Di sini saya akan bercerita dari sudut pandang orang ketiga, agar biar cerita lebih mudah dimengerti. Tahun 1990, hiduplah sebuah keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Andi, yang sebagai kepala keluarga, bekerja sebagai nahkoda kapal tongkang yang membawa barang dari kota A ke kota B. Sementara sang istri ngurus rumah tangga dan anak sebagaimana ibu pada umumnya. Andi yang biasanya santai di sore hari di teras rumah dengan secangkir kopi dan rokok karena belum dapat panggilan untuk mengawal kapal. Tiba-tiba, telepon berbunyi. Leha, nama istri Andi, yang dari tadi sibuk merapikan baju mendengar, lantas mengangkat telepon. Halo, selamat sore, siapa ya? Selamat sore bu, bapak Andinya ada? Tanya kapten kapal. Oh, iya ada, tunggu sebentar ya. Pak, ini kapten kapal nelpon nyariin bapak. Ujar Leha sedikit berteriak. Andi langsung ke dalam dan meraih telepon. Halo, ada apa Kap? Gini di, malam ini kapal WH-12 mau berangkat bawa barang. Jadi malam ini kamu ke dermaga ya? Iya Kap, siap. Ucap Andi yang semangat. Ada apa Pak? Malam ini disuruh nyupir kapal? Tanya Leha. Iya bu, malam ini disuruh ke dermaga sama kapten. Ya udah, ibu siapin perlengkapan bapak dulu. Jarak dermaga dari tempat Andi memang cukup jauh. Setidaknya butuh waktu 2 jam menggunakan sepeda motor. Setelah sholat maghrib, Andi berangkat tak lupa berpamitan dengan istri dan anaknya. Di perjalanan, Andi seperti biasa melewati hutan pohon akasia karena jalan pintas dari tempat tinggal Andi ke dermaga memang harus melewati hutan tersebut agar cepat sampai. Singkat cerita, Andi pun sampai di dermaga, lalu langsung bertemu kapten di kantor. Malam Kap? Malam Di. Nanti kamu ngawal kapal barengan dengan Yudi, biar bisa gantian. Itu saya udah siapkan 20 drum minyak dan kebutuhan lainnya. Yudi juga bekerja sebagai nahkoda, sama seperti Andi. Oke, siap Kap. Andi tinggal dulu Kap, mau ke kapal cek perlengkapan. Andi pun keluar dari ruangan dan langsung menuju kapal. Sesampainya di kapal, di bagian ruang kendali, ternyata Yudi sudah lebih dulu datang dan melihat-lihat. Karena memang setiap kapal itu, alat untuk mengemudikannya beda-beda. Kamu Yudi ya? Iya mas, salam kenal, jawab Yudi. Aku Andi, aku yang akan menemani berlayar malam ini. Mereka pun saling berbagi cerita serta pengalaman tentang suka duka jadi nahkoda kapal. Jam menunjukkan pukul 10 malam, dan kapal pun berangkat
dari kota Jambi menuju kota Surabaya. Awalnya Andi yang membawa kapal dari pelepasan di dermaga, lalu berlayar seperti biasa. Kapal yang menyeret tongkang ini memang lambat, karena muatan yang dibawa banyak. Tanpa terasa pagi pun datang, sambut dengan sunrise di samudra. Andi yang tidak tidur semalam merasa ngantuk. Yudi yang melihat itu lantas menawarkan untuk bergantian. Dan Andi pun ke bawah menuju ruang awak kabin untuk beristirahat. Begitu nyenyak hingga Andi terlelap. Hingga petang, tanpa disangka mesin kapal tiba-tiba mati dan membuat sisi kapal panik karena mesin mengeluarkan asap yang begitu hitam. Lantas Yudi sebisa mungkin menepikan kapal karena perjalanan belum sampai ke laut lepas. Andi yang masih nyenyak tertidur dibangunkan kru kapal yang panik. "Pak, bangun, itu mesin lagi ada masalah." Sontak Andi langsung beranjak dari ranjang dan menuju keluar. Dan benar saja, kepulan asap menyelimuti langit. "Kenapa bisa begini?" tanya Andi. "Gak tahu Pak, tiba-tiba mesin mati mendadak. Lalu lama-kelamaan asap mulai keluar, lalu pekat hitam seperti itu," jawab kru kapal. "Gimana Andi? Apakah rusaknya cukup parah?" tanya Yudi. "Belum tahu Yud, kelihatannya malam ini kita akan menginap di sini dulu. Nanti aku telepon kapten," jawab Andi. Jam pun menunjukkan pukul 5 sore. Andi yang berkeliling kapal melihat-lihat ke tepian laut, seperti melihat ada pelabuhan kecil. Lantas memanggil Yudi. "Yud, kayaknya ada perkampungan di sana itu. Yuk kita ke sana sambil melihat-lihat kampung di sini." "Boleh tuh, siapa tahu ada yang bisa dijadikan simpanan," celetuk Yudi sambil tertawa. Lalu mereka berdua pun menyuruh kru kapal untuk menurunkan perahu kecil yang biasa digunakan kru kapal untuk turun dari kapal. Sebelum mereka pergi, Andi menemui Mualim untuk izin keluar dari kapal. Karena memang seorang nakoda tidak boleh sembarangan meninggalkan kapal. Sebab pada dasarnya nakodalah yang bertanggung jawab bagaimana lancar atau tidaknya pelayaran tersebut. Mualim adalah sebutan untuk orang yang bertanggung jawab muatan yang dibawa. "Permisi Pak, menjelang perbaikan mesin, saya dan Yudi mau ke desa seberang yang ada di tepi lautan itu dulu. Mohon izin sebentar ya Pak." "Iya, silakan Pak Andi. Namun hati-hati ya Pak. Usahakan sebelum gelap pulang ke kapal. Takutnya terjadi apa-apa," jawab Mualim. Iya, siap Pak." Setelah itu mereka pun turun dari kapal. Namun baru saja mereka ingin menaiki perahu, ada ABK yang cukup lama sudah menjadi kru di kapal tersebut menegur. "Pak, hati-hati kalau ke desa orang. Apalagi Bapak sebagai pendatang. Jangan sampai Bapak nggak ingat pulang," kata ABK. Andi dan Yudi hanya tertawa kecil, seolah hal itu sudah biasa dilakukannya. Karena para pelaut memang identik dengan punya banyak simpanan. Singkat cerita, setelah mengayuh cukup lama, sampailah mereka di pelabuhan kecil tersebut. Dan memang benar, di sana ada perkampungan. Orang yang tinggal di sana seperti nelayan pada umumnya. Yang laki-laki banyak yang tidak mengenakan baju, hanya memakai celana dan topi caping menutup kepala. Para wanitanya juga masih terkesan jadul, hanya memakai kain panjang sebagai penutup tubuh. Lalu sanggul kain berada di kepala. Namun anehnya Andi dan Yudi melihat para wanita itu seperti masih muda semua, sehingga ketika mereka sampai,
Mereka sibuk memandang sekitaran kampung tersebut. Mereka pun mencoba mencari warung makan, karena memang Andi yang tadi habis bangun tidur belum sempat makan sedikit pun, walau persediaan banyak di kapal. Yud, cari makanlah dulu, lapar ini. Belum juga makan dari pagi. Sama nih Bang Andi, dari gantiin abang tadi gak sempat makan nasi, cuma ngemil roti sambil nyupir. Ya udah, itu kelihatannya ada warung, mampir situ aja, ajak Andi. Oke, lanjut. Andi dan Yudi tidak menaruh rasa curiga pada desa tersebut, karena dari tadi dia hanya melihat wanita muda. Mereka tidak menemukan wanita tua di desa ini. Wanita di sini awet muda ya? Apakah mereka rajin merawat tubuh mereka? Padahal orang desa, tanya Andi. Iya bang, jadi pengen bawa pulang satu, jawab Yudi. Hus, kamu mah, kalau aku jangan sampai lah, pokoknya kasihan sama anak bini. Ya, tapi mau gimana lagi bang, pekerjaan kita kan resikonya jauh dari anak dan istri. Kalau abang mungkin bisa tahan sih. Kalau aku yang susah bang, namanya juga lelaki. Yudi tertawa kecil, diikuti Andi tertawa juga. Mereka baru berkenalan semalam, namun seperti sudah saling akrab. Karena sebagai satu kapal, memang harus dituntut untuk saling akrab sebagai satu tim. Hingga sampai di warung, mereka pun memesan nasi lalu makan. Di balik etalase, ibu penjual terus memandangi mereka. Yudi yang merasa risih menyenggol Andi. Lalu si ibu mendekat dan bertanya, Mas ini pendatang ya? Tanya ibu itu. Iya bu, kapal kami sedang diperbaiki, jadi kami mampir ke sini untuk cari makan, jawab Andi. Oh begitu, saya peringatkan lebih baik mas kembali ke kapal sebelum gelap. Memangnya kenapa bu? Lalu ibu itu hanya diam dan kembali bekerja seperti biasa. Lantas Andi dan Yudi merasa aneh dengan sikap ibu tersebut. Jam menunjukkan pukul 5:50 sore, hampir maghrib. Orang-orang yang tadi kelihatan sepi, tiba-tiba ramai seperti pasar. Mereka keluar rumah. Semuanya keluar seperti ada pasar dadakan. Lalu Andi membayar makanan yang telah mereka makan kepada ibu tersebut. Si ibu menerima uang dan mengembalikan uang dengan sangat tergesa-gesa. Dan lalu ketika Andi dan Yudi keluar dari warung, si ibu menutup warungnya. Sementara di luar orang-orang sangat ramai yang berjualan. Lah, si ibu itu orang lagi rame-ramenya malah tutup. Aneh kan? Celetuk Yudi. Iya Yud, ayo kita kembali ke kapal. Udah mulai gelap nih, jawab Andi. Ketika mereka berjalan menuju pelabuhan, wanita-wanita di desa tersebut menatap mereka dengan tatapan genit. Sesekali Yudi memainkan matanya, karena Yudi bisa dibilang cukup liar soal wanita, berbeda dengan Andi. Andi menanggapinya biasa saja, karena Andi selalu teringat anak istri di rumah. Baru saja mereka mau sampai ke pelabuhan, tiba-tiba ada wanita yang menghampiri mereka. Wanita itu sangat cantik sekali, mencegah mereka untuk menaiki perahu. Mas ini dari kapal yang besar itu ya? Tanya wanita itu, menunjuk kapal yang di seberang. Baru Andi ingin menjawab, langsung dipotong Yudi. Iya mbak, memang kenapa? Mbak mau ikut? Wanita itu tersenyum,
lantas membuat Andi dan Yudi terpukau. Enggak kok mas, cuma nanya, kenapa nggak besok pagi aja pulang ke kapal? Hari udah mulai gelap, kan bisa menginap di sini dulu. Nanti saya kenalkan dengan adik-adik saya. Si wanita berujar. Yudi yang sedari tadi telah terpikat, lantas memohon kepada Andi untuk ke kapal besok pagi saja. Andi pun luluh dan menelpon mualim bahwa dia dan Yudi akan menginap di desa untuk malam ini, karena kebetulan mesin kapal belum selesai diperbaiki. Yudi yang sangat senang langsung berjalan mengikuti wanita tersebut, diiringi Andi di sampingnya. Tanpa mereka sadari, disinilah awal mula keluarga mereka nanti perlahan akan hancur. Mereka pun berjalan ke rumah wanita tersebut. Di sepanjang jalan orang-orang sangat ramai, seperti pasar pada umumnya. Namun anehnya penduduk tersebut sangat dingin dan tatapannya kosong. Andi dan Yudi tidak menyadari itu, terutama Yudi matanya hanya tertuju pada wanita yang berjalan di hadapannya tersebut. Marip-marip gini kok rame, orang malah rame di luar ya? Apa mereka nggak sholat? Tanya Andi. Iya, mungkin pasarnya seminggu sekali bang, jadi sayang dilewatkan. Jawab Yudi. Ya bisa jadi sih. Yudi mendahului Andi, lalu beriringan dengan si wanita. Mbak namanya siapa ya? Tanya Yudi. Nama saya Lastri mas. Jawab wanita itu. Oh Lastri, namanya cantik ya, sama kayak orangnya. Andi dari belakang mendengar, lalu bergumam dalam hati. Terus gombal aja terus. Ah, mas bisa aja. Jawab wanita itu sambil tersenyum manis. Lalu nama mas siapa? Tanya Lastri. Nama mas Yudi, dan ini teman mas namanya Andi. Oh gitu. Lama mereka berjalan dan sudah habis melewati pasar tersebut. Akhirnya sampai ke rumah Lastri. Entah kenapa adik-adik Lastri tersebut seolah tahu kedatangan mereka, lantas sudah menunggu di depan rumah. Ini adikku mas, Ayu dan Rini. Dek, Salim, ini sama masnya. Dan mereka pun saling bersalaman satu sama lain. Andi dan Yudi dipersilakan masuk dan duduk di ruang tamu. Rumahnya seperti rumah gubuk, hanya terdiri dapur, kamar, dan ruang tamu. Ruang tamunya hanyalah beralaskan tikar serta makanan ringan di dalam toples di tengah-tengah tikar. Ambil air wudhu di mana ya? Tanya Andi. Di belakang mas, mari saya antar. Jawab Ayu. Andi yang menanggapi biasa-biasa saja mengikuti dari belakang dan sampai di sumur, tepat belakang rumah. Di sini mas, sumurnya. Nanti airnya masukkan aja ke dalam kendi itu, ujar Ayu. Andi hanya terdiam, lalu menimba air, menyalinnya dalam kendi, dan mulai berwudu. Tanpa disadari, Ayu menunggu dan selalu memperhatikan dia. Selesai berwudu, Andi pun sholat. Berbeda dengan Yudi, dia dari tadi hanya rebahan sambil memakan cemilan di hadapannya. Usai sholat, Andi dan Yudi pun berbincang-bincang dengan tiga gadis tersebut. Sampai pada pembicaraan, Andi bertanya, Ibu dan bapak kamu kemana Las? Kok dari tadi nggak kelihatan? Bapak udah meninggal dari Rini kecil, sementara ibu meninggal saat terjadi perampokan yang dilakukan para pelaut untuk mencari rempah di kampung kami sekitar 15 tahun silam.
Karena kejadian itu hanya aku dan adik-adik yang selamat karena kami berlari menuju hutan. Dan perampok itu tidak berhasil menemukan kami. Setelah 2 hari di hutan, kami memutuskan untuk kembali ke desa. Namun desa telah hancur. Orang-orang sudah tidak ada. Para lelaki banyak yang dibunuh, sementara para wanita banyak jadi tawanan para perampok tersebut. Terisak air mata Lastri menceritakan kisah tersebut. Ayu dan Rini menangis mengingat kisah pilu itu. Andi dan Yudi hanya bisa kasihan dengan apa yang dialami 3 gadis tersebut. Tanpa disadari lamanya bercerita, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka pun ingin tidur. Andi yang dari tadi menyadari bahwa Ayu memperhatikan dia, lantas memandang Ayu. Lalu Ayu tersipu malu. Entah apa yang merasukinya, Andi pun luluh jika melihat senyum malu-malu dari gadis itu. Sebelum tidur, Lastri mengatakan sesuatu. "Mas, besok kalau mau pulang, pulang aja. Kami biasa sebelum pagi sudah melakukan rutinitas kami. Jadi jika Mas bangun, kami udah gak ada di rumah. Ditinggal aja gak apa-apa. Sampai bertemu di lain waktu." Ayu tersenyum, lalu bersalaman dengan mereka berdua. Diikuti Ayu dan Rini. Namun ketika Andi menyalami Ayu, seperti ada hawa dingin, namun terasa begitu tenang. Serta Andi sangat merasa nyaman ketika memegang tangan Ayu. Dan akhirnya mereka pun tertidur sampai pagi. Jam 6 pagi Andi terbangun karena suara handphonenya tiba-tiba berbunyi. Dan ternyata Mualim menelpon mengatakan bahwa mesin telah selesai diperbaiki oleh masinis. Ketika Andi dan Yudi beranjak dari tempat ia tidur, Yudi ingin membasuh muka terlebih dahulu. Lalu dia ke belakang, dan benar saja, para wanita itu sudah tidak ada di rumah, dikarenakan mereka menjalankan rutinitas sebelum pagi. Yudi mengambil air di dalam kendi yang Andi timba sewaktu malam. Baru saja ingin membasuh muka dengan air di dalam kendi tersebut, tiba-tiba bau busuk tercium di hidungnya. "Kok bau ya? Udah berapa bulan gak diganti air di kendi ini?" Andi yang sudah siap-siap di luar rumah lantas berteriak dan memanggil Yudi. "Yudi, cepetan, kamu ngapain di belakang? Kru awak kapal nungguin kita." "Iya bang, bentar," jawab Yudi. Tanpa memikirkan air yang di kendi itu pun, Yudi langsung berlari keluar rumah dan menemui Andi, lalu merapatkan pintu rumah tanpa dikunci. Karena pesan Lastri kalau udah pergi pintu dirapatkan aja, gak perlu dikunci. Di perjalanan, Andi berjalan menuju pelabuhan. Warga memperhatikan mereka berdua seperti ada hal yang aneh. Tepat berada di depan warung tempat yang kemarin mereka makan, ada ibu warung, lalu ibu tersebut menegur mereka. "Kalian yang kemarin, kenapa belum pulang ke kapal?" tanya ibu itu. "Oh, jadi gini bu, pas kami mau ke perahu, ada gadis cantik menawarkan menginap di rumahnya, tepat di penghujung pasar ini," sambil menunjuk rumah Lastri. "Lalu saya dan teman ini menginap di rumah mereka, karena memang waktu itu udah maghrib, jika harus pulang ke kapal." Sontak ibu itu keheranan dengan cerita mereka berdua. "Hah? Di ujung pasar? Ujung pasar ini hanya hut?" Belum sempat ibu tersebut menuntaskan perkataan, Mualim kapal kembali menelpon Andi untuk segera ke kapal. Karena kapten menelpon Mualim kapal untuk segera berangkat mengingat waktu tempuh mereka yang jauh serta waktu yang mepet. "Udah ya bu, kami pergi dulu," ucap Andi. Ketika mereka sudah cukup jauh, ibu tadi berucap, "Aku sudah mengingatkan kalian, jangan sampai ada lagi yang terperdaya
oleh penghuni kampung ini. Andi dan Yudi bergegas menuju perahu dan mengayuh secara serentak. Hingga sampai di kapal, para kru kapal serta ABK sudah menunggu kedatangan mereka. Sesampainya di kapal, seorang ABK nyeletuk dengan suara agak sedikit mengecek. "Wih, habis mantap-mantap nih. Sampai-sampai udah malam gak ingat pulang ke kapal." Diiringi tawa dari para ABK lain. "Hus, ngawur kamu. Kami ke sana cuma cari makan," jawab Andi. "Ah, Bang Andi alasan aja nih. Padahal chef kapal masakannya enak." "Iya nih Bang Andi, mentang-mentang dapat kenalan yang baru di sana tadi. Akunya jadi nggak kebagian," celetuk Yudi. "Ah, kamu Yud, malah memojokkan aku. Dan kamu yang memohon buat nginap di rumahnya. Malah aku yang jadi sasaran." Mereka pun tertawa bersama tanpa adanya perbedaan anak buah maupun nakoda. Mereka dekat bagaikan saudara. Lalu Andi dan Yudi mulai naik ke atas di ruang kendali dan mulai perjalanan. Mesin dihidupkan dan mereka kembali berlayar. Yudi yang lebih membawa kapal karena memang Yudi jika malam tidak tahan matanya untuk bergadang. Ketika di perjalanan, Andi dari tadi hanya melamun, entah apa yang dipikirkannya. Yudi yang menyadari itu lantas mengurungkannya. "Woi bang, ngapain ngelamun? Lapar?" "Bawa aja bang, minta bikinin mie sama chef. Sekalian aku nitip kopi." "Enggak lah Yud, abang cuma kepikiran sama Ayu. Kok senyumnya begitu lekat ya di pikiran?" jawab Andi. "Abang jatuh cinta lagi nih, pasti ini mah." "Enggak lah Yud, jangan sampai. Kasihan istri abang di rumah. Lagian juga dia ngisinin abang masih kerja begini karena dia percaya. Sebab dia tahu jika menjadi pelaut tidak ada kemungkinan tidak memiliki simpanan." Yudi hanya mengangguk seolah mengerti. "Ya udah kalau gitu bang, tolong jagain nih bentar. Aku mau ke bawah buat kopi. Abang mau sekalian?" tawar Yudi. "Boleh tuh Yud. Kopi abang agak kental ya, gulanya dikit aja." "Ayai kapten." "Us, udah kayak perampok aja kamu kalau ngomong gitu." Yudi hanya tertawa sambil turun ke bawah. Selesai membuat kopi, Yudi kembali ke atas dengan 2 cangkir kopi. "Nih bang kopimu, sini biar aku lagi yang kendalikan kapal." "Makasih Yud. Ya udah, abang di luar aja sambil cari angin," jawab Yudi. Tiba-tiba handphone Andi berbunyi. Dilihatnya ternyata Lea istrinya yang menelpon. Andi pun segera mengangkat telepon. "Halo, Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam Pak. Bapak lagi di daerah mana? Udah sampai belum?" "Belum Bu, Bapak masih di daerah Batam ini. Mau keluar menuju laut lepas ke arah tujuan." "Oh gitu ya Pak. Bapak nggak kenapa-kenapa kan?" "Ya enggak lah Bu, Bapak sehat-sehat aja. Semalam mesin kapal rusak, jadi agak lambat aja sampainya. Emang ada apa Bu?" "Ya nggak ada apa-apa sih Pak. Ibu hanya khawatir sama Bapak, takut Bapak terjadi apa-apa." "Ibu doakan aja Bapak selamat sampai tujuan. Bapak baik-baik aja kok." Andi meyakinkan Lea bahwa tidak terjadi apa-apa. Namun bagaimanapun seorang istri punya firasat yang kuat bahwa suaminya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Lebih tepatnya bahwa akan ada hal besar yang menanti keluarga mereka. "Ibu pasti selalu doakan Bapak kok. Ya udah ya Pak, Ibu tutup dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam."
Gimana ini? Apakah aku akan mengkhianati istriku? Atau mungkin dia aku madu saja? Entah kenapa hasrat ingin memiliki Ayu begitu kuat. Tapi di satu sisi aku telah memiliki Leha dan Kiki, anaknya saya. Apakah aku akan mengingkari janji? Kuharap tidak. Gumam Andi di dalam hati. Andi selalu terpikir soal itu, dan tanpa ia sadari senja pun datang. Andi beranjak dari tempatnya duduk, lalu menuju ke dalam ruang kendali. Bang Andi ke bawah aja dulu mandi, sholat, nanti habis sisa baru gantian, kata Yudi. Nggak apa-apa nih, ditinggal sendirian. Nggak apa-apa kok bang. Ya udah, kalau gitu abang ke bawah dulu. Tepat setelah jam 8 malam habis sholat isya, Andi naik lagi ke atas di ruang kendali. Ya udah Yud, gantian, kamu istirahat lagi. Akhirnya, sambil meregangkan otot tangan. Malam itu Andi hanya sendiri, langit pun gelap, tanpa ada bintang satupun. Awan hitam mulai menyelimuti langit. Nampaknya mau hujan. Andi pun menutupi pintu ruangan serta jendela-jendela agar angin tidak masuk. Tiba-tiba Andi mendengar seperti ada yang memanggil. Mas Andi? Mas? Suaranya begitu sayu. Bahkan siapapun mendengar, pasti akan luluh. Suara siapa ya? Terdengar samar tapi begitu sayu. Semakin Andi mendengarkan suara tersebut, Andi semakin terhanyut. Lama suara itu memanggil. Tiba-tiba radio dari kapal tersebut berbunyi. Radio yang biasa digunakan nahkoda kapal untuk saling berkomunikasi dengan kapal yang lainnya. Sontak membuat suara itu hilang, dan Andi langsung mengambil mic radio tersebut. Kepada kapal WN-12 untuk segera putar ke kiri sedikit, karena akan terjadi benturan. Sontak Andi langsung membanting setir kapal ke kiri agar tidak terjadi benturan terhadap kapal. Hampir saja. Dalam keadaan berkeringat, Andi sangat ketakutan. Dia pun beristighfar agar tidak diganggu dengan hal-hal semacam itu lagi. Tak lama Mu'alim masuk ke ruang kendali dengan membawakan Andi kopi. Mu'alim menyangka Andi mengantuk karena hampir saja berbenturan dengan kapal lainnya. Nih, ngopi dulu nih, pasti kamu ngantuk. Enggak kok pak. Mereka pun berbincang tentang awak bagaimana bisa jadi seorang pelaut. Tidak terasa pagi pun tiba. Karena perjalanan laut dari kota C ke kota S butuh waktu paling tidak 5-7 hari. Andi dan Yudi menjalani hari sebagaimana biasanya di kapal, hingga sampailah di kota tujuan. Lalu mereka beristirahat dan besok baru berangkat lagi ke dermaga awal. Sambil menunggu muatan dibongkar, Andi dan Yudi pun beristirahat. Karena perjalanan 7 hari tanpa henti, tentunya pasti melelahkan. Singkat cerita, muatan pun selesai dibongkar. Lalu keesokan harinya kapal pun berangkat ke dermaga awal. 5 hari berlalu di kapal, tanpa ada gangguan apapun, serta musibah apapun. Namun ketika itu tepat tengah malam, Andi melihat sepasang mata merah menyala, tepat di tepian laut. Andi menerawang menggunakan teropong. Mata merah itu berada tepat di bawah pelabuhan kecil. Pelabuhan tersebut terbuat dari kayu yang sengaja dibuat tinggi. Sesekali Andi mengingat, seolah dia ingat dengan pelabuhan tersebut. Namun karena jarak pandang yang kurang dikarenakan gelap, Andi begitu sulit mengenalinya. Mata merah tersebut masih berada di bawah pelabuhan itu. Lama Andi memperhatikan, namun tiba-tiba mata merah itu masuk ke air, seperti lalu hilang. Barangkali buaya mungkin, gumam Andi sendirian. Hingga tak terasa langit pun berganti warna,
menjadi abu-abu kebiruan, menandakan bahwa subuh telah tiba. Lalu dari luar ruang kendali, terdengar suara ketokan pintu. Ternyata Yudi yang bangun lebih awal. "Tumben cepet bangun, mimpi Lastri ya?" Sambil tertawa kecil. "Sembarangan kamu bang. Iya, kita udah ngelewati kampung mereka nggak sih bang?" "Ya nggak tahu Yud, kampung di sini kan banyak, jadi nggak tahu kampung mereka itu yang mana." Yudi hanya mengangguk berkali-kali. Andi tidak menceritakan kepada Yudi jika malam tadi dia melihat sepasang mata tersebut di bawah pelabuhan kecil itu. Benar saja, kampung yang mereka singgahi kemarin telah terlewati. Hingga sampai ke dermaga mereka tidak menemukan pelabuhan yang mirip dengan yang di kampung mereka singgahi kemarin. Sesampainya di dermaga pukul 9 malam, Andi memutuskan untuk beristirahat dulu di ruang awak kabin kapal. Pagi harinya Andi pulang ke rumah seperti biasa, melewati hutan akasia karena jalanan di sana masih tanah liat. Jadi ketika hujan tidak turun debu yang tercipta begitu tebal. 2 jam perjalanan, Andi pun sampai di rumah. Terasa begitu lelah. Leha yang melihat Andi tubuh penuh dengan debu, lantas langsung membukakan jaket yang Andi kenakan dan langsung merendamkan di baskom. "Bapak udah sarapan? Atau ibu bikinin kopi dulu?" "Bu, di mana-mana sarapan dulu baru ngopi. Ibu nyuruh asam lambung bapak naik. Bapak belum ada makan apa-apa dari dermaga tadi." "Iya ya, bentar, ibu ambilin dulu." Leha yang dibentak Andi begitu terima-terima saja. Leha mengerti, mungkin suaminya telah lelah dan perutnya terasa lapar. Jadi wajar-wajar saja Andi bisa marah dengan tiba-tiba. Tak lama Leha datang dari dapur membawa kue dan roti, serta secangkir kopi. "Ini pak, dimakan dulu kedua rotinya. Hari masih pagi jadi ibu belum sempat masak." Karena memang masih jam 9 pagi, jadi terlalu cepat jika harus memasak. Takut masakannya dingin ketika makan siang. "Kamu gitu ya? Aku kerja capek-capek. Kamu di rumah malas-malasan." "Ah, enggak pak, bukan begitu. Kan biasanya juga Leha kalau jam segini belum masak." "Kamu ini dibilangin malah ngelawan sama suami." Leha yang dibentak suaminya hanya diam. Karena tak ingin memperpanjang masalah, Leha pun ke dapur dengan jalan tertunduk. Tak lama setelah itu, Kiki pun pulang sekolah. Kiki yang berumur 7 tahun ini sudah duduk di bangku sekolah dasar kelas 3. Karena memang umur 5 tahun dulu sudah bisa masuk sekolah, asalkan bisa tulis baca. "Kiki pulang." Bapak udah pulang?" Menghampiri Andi langsung mencium tangannya. "Gimana sekolahnya? Lancar?" "Lancar kok pak. Oh iya, tadi Kiki ulangan matematika pak. Dapat nilai..." Kiki memasang wajah cemberut, menunjukkan jika nilainya rendah. Andi yang sedari tadi melihat-lihat tas Kiki dan membuka buku satu persatu, tidak begitu mendengar apa yang dikatakan Kiki. Lantas ketika Andi melihat kertas ulangan Kiki yang dapat nilai rendah, langsung memandang Kiki dengan tajam. "Ini apa? Kok nilainya 6? Kiki nggak belajar? Gimana mau seperti bapak kalau nilai Kiki aja seperti ini?" "Iya maaf pak, ulangannya dadakan, jadi Kiki nggak sempat belajar." "Gimana mau pintar kalau belajar hanya pas ada ulangan dan ujian, Ki? Masuk ke kamar, sore ini kamu gak boleh pergi main." Kiki pun melangkah ke kamar dengan lesu, yang dia tahu bapaknya adalah orang paling baik padanya. Tapi entah kenapa hari ini begitu menyeramkan. Kiki pun mengganti pakaian sekolahnya dan ke dapur mencari ibunya. "Ibu?" Dengan wajah cemberut. "Kenapa nak? Dimarahin bapak ya?"
Kiki hanya mengangguk lalu bersender di bahu ibunya. Karena terlahir di kalangan cukup mapan, Kiki ini sedikit manja kepada orang tuanya. Karena itu ketika kena marah maka sikapnya yang biasanya riang akan menjadi lemah dan tak bersemangat seperti itu. Hari berganti hari, sikap Andi kepada anak istrinya masih saja suka marah-marah. Tidak seperti yang dulu yang baik, ramah. Jangankan untuk marah, ketika Leha capek karena habis mencuci pakaian, Andi tidak sungkan untuk masak, agar beban istrinya terkurang. Namun semua itu tidak lagi dirasa Leha. Puncaknya ketika Leha pergi pengajian dari habis maghrib sampai jam 9 malam. Karena pengajian ini langsung mendengarkan tausiah penceramah. Ketika Leha pulang dan membuka pintu, "Assalamualaikum." "Dari mana aja kamu?" Ketika itu wajah Andi berubah merah padam, seperti ada marah yang akan diluapkan. "Pergi dari..." Belum sempat menuntaskan perkataan, tangan Andi melayang tepat di pipi Leha. Leha menangis merintih menahan sakit sambil memegang pipinya. Ngeluyur aja terus. Pergi ngeluyur gak bilang-bilang." Leha yang menangis pelan pun menjawab, "Enggak pak, ibu gak ngeluyur. Kan bapak tahu kalau tiap malam Jumat ibu pergi pengajian." "Masih ya? Masih aja ngelawan? Mau kena lagi?" Sambil mengangkat tangan seolah ingin menampar. Leha pun berlari ke kamar mencari Kiki, lalu membangunkannya yang sudah tertidur. "Nak, bangun nak, bangun." "Ada apa bu?" "Malam ini kita tidur di rumah kakek. Ayo cepet." Kiki hanya bangun mengucek mata yang setengah sadar. Sambil berjalan agak terburu-buru, Leha dan Kiki melewati Andi. "Malam ini aku mau tidur di rumah bapak. Akan aku adukan semuanya ke bapak." Tidak ada lagi kata yang sopan keluar dari mulut Leha kepada suaminya. Sikap menghargai Leha kepada sang suami sirna sementara. Andi hanya diam melihat Leha pergi meninggalkan rumah. Entah kenapa di satu sisi dia merasa menyesal, namun di sisi lain dia merasa kalau dia merasa benar. 1 jam setelah itu ada ketokan pintu dari luar. "Kok malam-malam gini bertamu? Siapa ya?" gumam Andi dalam hati. "Iya sebentar." Sambil berjalan membukakan pintu. Ketika dibuka, di depan pintu ada wanita dengan kain yang hanya menutupi tubuh, serta kain disanggulkan di kepala, mirip seperti wanita pedesaan. Andi mengenali wajah itu. Si wanita itu ternyata Ayu. "Lah, Ayu gimana kamu bisa tahu rumahku?" tanya Andi. "Aku mencari Mas kemana-mana. Aku tungguin Mas tapi Mas tak kunjung datang ke desa." Ayu menangis kecil bagi seorang wanita yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Ya udah, masuk dulu. Kamu pasti kedinginan." Setengah jam sebelum itu, orang tua Leha tinggal tidak jauh dari rumah Leha. Rumah mereka hanya berjarak 2 km. Ali, ayah Leha, dan Zaitun, ibu Leha, tinggal hanya berdua. Karena anak-anak mereka semua sudah berkeluarga. "Kok perasaanku ndak enak ya bu?" kata Ali. "Ada apa toh pak?" "Ya ndak tahu bu, tiba-tiba aja ngerasa ada yang salah." Benar saja, tiba-tiba pintu rumah berbunyi. "Pak, pak." "Bu, itu ada orang di luar. Liatin siapa." Zaitun membuka pintu. Betapa terkejutnya Zaitun melihat Leha dalam keadaan menangis. "Lah, kamu kenapa Tondo? Malam-malam gini nangis-nangis bawa Kiki ke rumah?" tanya Zaitun. Leha hanya terus menangis. "Suruh masuk dulu bu, kasihan Kiki kedinginan." Leha pun masuk lalu diambilkan minum sama Zaitun. "Coba ceritakan nak, ada masalah apa?" tanya Ali.
Andi pak, Andi, Leha sambil menangis. Semenjak dari pulang berlayar kemarin, sikapnya berubah. Tidak seperti Andi yang biasanya, Pak. Apa mungkin? Kamu sama ibu tunggu sebentar di rumah. Bapak mau ke rumah Pak Demu, kata Ali. Ngapain Pak ke rumah Janggut? Bukannya udah malam? Pak Janggut ini adalah abang paling tua Ali. Beliau termasuk orang pintar yang ngerti soal hal-hal gaib. Karena semasa remaja beliau merantau dari tanah Jawa ke tanah Kalimantan, hingga pulang ke kampung halaman membuka padepokan silat. Ada hal yang penting Bu, kalau nggak dicepat selesaiin, bahaya, kasihan Leha. Ali pun pergi bergegas ke rumah Janggut. Bahkan sebelum Ali datang, Janggut sudah menunggu di teras, seolah dia tahu. Anggut, untung kamu ada di sini. Kita ke rumah. Aku merasa kalau Andi sedang kena pelet dengan wanita di tepian laut itu. Katanya beberapa hari setelah Andi berlayar, sikapnya berubah. Tunggu sebentar, ada yang kuambil. Janggut pun mengambil seperti badik, beserta sarung. Badiknya yang ditutupi kain putih. Lalu keluar rumah lagi. Ayo, kita ke sana, kata Janggut. Mereka pun bergegas pulang ke rumah, menjemput Zaitun dan juga Leha, lalu menuju rumah Leha. Di jalan, keparat, wanita itu melepas sukmanya untuk mempengaruhi Andi. Kita harus cepat. Sesampainya di rumah Leha, Andi dengan tatapan kosong berjalan, ingin meninggalkan rumah, namun langsung ditahan Ali dan Janggut. Lantas Janggut membacakan doa-doa, lalu menepuk punggung Andi, lalu memuntahkan darah. Andi terkulai lemas, lalu diangkat dan dibawa ke kamar. Tiba-tiba Janggut keluar rumah, lalu seperti bertarung dengan sesuatu. Warga yang mendengar keluar rumah, lalu melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba salah seorang warga kesurupan, lalu mengucap sumpah serapah. Kurang ajar, hampir sedikit lagi aku mendapatkannya. Terkutuk kau, Pak Tua, terkutuk. Janggut lalu membacakan ayat-ayat suci dan meniupnya di tangan, lalu menepuk di kening warga tersebut, dan warga tersebut pun tersadar. Ketika itu Janggut kembali ke dalam rumah, lalu menemui Andi. Ambilkan aku telur ayam kampung 2 biji, dan rokok 1 bungkus. Lalu barang-barang tadi diambil Ali. Kemudian Janggut membaca ayat-ayat dan meniupkannya ke telur tersebut, lalu mengusapkan telur tadi ke tubuh Andi hingga seluruh badan. Ketika dipecahkan, isi telur tersebut adalah jarum peniti yang berkarat, lalu telur kedua tanah kuburan. Beginilah resikonya kalau salah langkah. Suami kamu sudah terperdaya oleh wanita tepi laut itu. Dari dulu memang suka terkenal hati-hati jika bertatap mata dengan wanita yang tinggal di tepian laut tersebut. Karena bisa nggak mau pulang, mereka punya pelet yang hanya sekali tatap bisa membuat laki-laki tergila-gila sampai nggak mau pulang. Jadi kalau saja kita terlambat, suami kamu akan pergi ke kampung itu dan tinggal di sana. Apalagi wanita itu sampai melepas sukmanya hanya untuk membawa suamimu. Leha hanya bisa menangis sambil mengucap syukur. Hari berlalu, Andi pun sembuh, dan dia kembali seperti dulu. Semenjak kejadian itu, Andi pun berhenti jadi nahkoda. Andi pun membeli mobil pick-up berkat hasil dia selama bekerja sebagai nahkoda. Karena kepandaiannya dalam membawa kapal, tentu Andi dengan mudah bisa membawa mobil. Dia bekerja hanya sebagai jasa pembawa barang, dari sayur mayur, buah-buahan, dari kota ke kota. Bagi Leha, penghasilan tidaklah masalah, karena yang terpenting adalah kebahagiaan. Yang nanyain nasib Yudi, mohon maaf, Mas Andi tidak mau menceritakannya, karena terakhir dia dengar kabar kalau Yudi bercerai dengan istri pertamanya yang tinggal dekat kota dermaga, lalu pindah kota untuk menikah lagi.
Bahkan kerabat dan keluarganya juga tidak tahu. Yudi termasuk orang rantau lalu menikah di kota orang untuk pertama kalinya. Walau Mas Andi tahu lokasi kota aslinya, namun Mas Andi tidak ingin mencari karena tempatnya juga sangat jauh. Itulah akhir cerita Pelet Wanita Kampung Laut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.